Satgas Penanganan COVID-19 mencatat terjadi penambahan lebih dari 7.000 kasus COVID-19 pada Rabu kemarin, diduga karena adanya varian Omikron. Meski begitu, pemerintah menegaskan belum akan menerapkan PPKM darurat dan tetap dengan strategi penanganan yang masih berjalan. Lonjakan kasus infeksi COVID-19 terus terjadi di Indonesia. Data Satgas Penanganan COVID-19 per tanggal 27 Januari kemarin mencatat adanya penambahan kasus baru 8.077 kasus, meningkat cukup signifikan dari hari sebelumnya. DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur dan Bali menjadi 5 provinsi penyumbang lonjakan kasus terbanyak. Dengan tambahan lebih dari 8.000 kasus, maka total sudah ada lebih dari 4,3 juta kasus COVID-19. Peningkatan jumlah kasus ini diduga karena adanya varian Omikron yang memiliki karakteristik penularan yang jauh lebih cepat dari varian Delta. Pemerintah mencatat transmisi lokal sudah lebih mendominasi dibandingkan penularan pelaku dari luar negeri. Meski begitu, pemerintah menegaskan belum akan menaikkan status PPKM menjadi darurat dan tetap dengan strategi penanganan yang masih berjalan. Dalam seminggu terakhir ini kasus harian terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang kami himpun, kasus di Jawa Bali mendominasi kasus harian yang naik. Kenaikan di Jawa Bali kami identifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek. Selain itu, kasus yang disebabkan oleh para pelaku perjalanan luar negeri sudah berada di bawah 10% dari total kasus nasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di Indonesia sudah lebih mendominasi dibanding waktu sebelumnya. Pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan assessment level sebagai basis pengetatan masyarakat. Sampai saat ini pemerintah belum berpikir untuk memperlakukan PPKM darurat. Pemerintah darurat lagi atau melakukan lockdown. Pemerintah meminta kepada setiap kepala daerah, Forkominda, setempat agar tetap taat pada peraturan assessment level yang dikeluarkan pemerintah dan mentaati setiap kewajiban yang dituangkan dan untuk mencegah dampak buruk di kemudian hari. Luhut juga menegaskan pemerintah memastikan sistem kesehatan sudah cukup siap menghadapi Omikron, namun masyarakat diimbau tetap mengikuti anjuran untuk memperketat protokol kesehatan dan tidak berpergian keluar kota atau keluar negeri. Tim TV One mengabarkan. Tingkat hunian di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran meningkat hingga 43%. Lebih dari 3.500 pasien terkonfirmasi COVID-19 kini dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet per Jumat 28 Januari 2022. Data RSDC Wisma Atlet mencatat keterisian tempat tidur telah mencapai 43% dari total 8.173 tempat tidur. Peningkatan jumlah pasien COVID-19 ini terjadi sejak varian Omikron masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2021 lalu. Sejak 27 hingga 28 Januari, ada penambahan 480 pasien baru dari total 3.524 pasien. 22 orang diantaranya merupakan pasien COVID-19 varian Omikron. Keseluruhan pasien rawat inap menempati Tower 4, 5, 6, dan Tower 7. RSDC Wisma Atlet Kemayoran telah menyiapkan 1.700-an relawan nakes dan non-nakes serta peralatan medis sebagai langkah antisipasi lonjakan pasien dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan. RSUD Cengkareng, Jakarta menyiapkan 100 tempat tidur untuk perawatan para pasien COVID-19. Hingga Kamis sore, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta Barat masih terus menampung pasien positif COVID-19. Saat ini, sebanyak 43 pasien COVID-19 tengah menjalani perawatan secara intensif. Pihak rumah sakit menyatakan saat ini jumlah tempat tidur di RSUD Cengkareng, baik untuk pasien COVID-19 maupun non-COVID-19, masih tercukupi, yakni sebanyak 470 tempat tidur. Pada waktu mulai kasusnya itu November di Afrika Selatan, terus Desember mulai masuk Jakarta 1-2 pasien,
Nah, mulai terasa waktu di Wisma Atlet mulai tinggi, sudah 1.000 pasien lebih. Kami sudah tahu bahwa karena Rumah Sakit Cengkareng ada pusat rujukan DKI, maka kami hanya merawat pasien yang ada komorbid dan pasien yang dirawat di rumah sakit. Jadi pasien yang ringan nggak perlu di sini. Nah, sampai saat ini artinya Dok, berapa pasien COVID-19 yang mendapatkan penanganan di RSUD Cengkareng, termasuk keterisian tempat tidurnya seperti apa, penanganan mereka, gejala-gejalanya yang datang ke sini? Jadi pasien-pasien di sini kan pasien rujukan. Jadi sudah ada sistem di Indonesia namanya SPGDT, jadi rumah sakit di sekitar DKI merujuk ke sini. Kami menerima mulai naiknya tanggal 10 Januari, mulai ada 4 pasien naik 8, sampai barusan saya cek sekarang 54 pasien, yang di ICU ada 7. Gitu. Pasien dan juga 7 di ICU. Iya. Mereka yang ke sini di ruangan ini, di lantai ruangan ini. ICU. Nah, ini bisa diceritakan juga nih Dok, menarik karena di belakang ini saya melihat ada monitor-monitor yang nampaknya digunakan untuk memantau kondisi pasien. Bisa diceritakan Dokter Beni? Itu yang warna biru itu ungu, itu monitor ICU. Jadi pasien ICU saya bisa lihat dari sini. Saya bisa, kalau ada perburukan kita langsung tahu. Jadi kita punya sistem kerja, 50% sekarang di ruang dalam, 50% di luar. Jadi biar kita nggak terlalu lelah. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Johar Baru, Jakarta Pusat mulai merawat pasien COVID-19 yang terpapar varian Omikron. Saat ini ada 4 pasien yang dirawat di ruang isolasi RSUD Johar Baru. Pasien yang dirawat umumnya bergejala sedang. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19, pihak RSUD Johar Baru sudah menyiapkan total 42 tempat tidur, termasuk di dalamnya 13 untuk pasien bergejala berat. Direktur RSUD Johar Baru, Gagah Daru Setiawan menyatakan saat ini ada tenaga kesehatan dan pegawai rumah sakit yang terpapar COVID-19 dan dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Untuk kasus Omikron, memang saat ini sudah mulai ada menunjukkan peningkatan ya. Di Johar Baru hari ini sudah merawat sekitar 4 pasien yang positif COVID-19, tapi variannya masih kita periksa BGS lagi, tapi yang jelas sudah ada 4 dari bed isolasi atau sedia 5. Kalau umpamanya terjadi lonjakan kasus, kita sudah menyiapkan ruangan melati yang sebenarnya bisa fleksibel untuk ruangan biasa dan juga untuk ruangan isolasi. Jadi kita tambah lagi 5 bed dalam satu ruangan isolasi tersebut, sehingga ada 10 bed. Sedangkan ada 2 bed, 3 bed lagi dari HCU yang dipergunakan juga bisa untuk pasien isolasi COVID-19 apabila kasusnya dia sedang karena berat. Jadi seperti itu. Lonjakan kasus infeksi COVID-19 mulai kembali terjadi di Indonesia. Data Satgas Penanganan COVID-19 mencatat penambahan 7.010 kasus pada Rabu kemarin. DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Bali menjadi 5 provinsi penyumbang lonjakan kasus tertinggi. Lalu apa strategi penanganan yang akan dilakukan pemerintah jika lonjakan terus terjadi? DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Bali menjadi 5 provinsi penyumbang lonjakan kasus tertinggi. Dengan tambahan lebih dari 7.000 kasus, maka total sudah ada lebih dari 4,3 juta kasus COVID-19 dengan kasus aktif sebanyak 29.277 kasus. Peningkatan jumlah kasus ini diduga karena adanya varian Omikron yang memiliki karakteristik penularan yang jauh lebih cepat dari varian Delta. Pemerintah mencatat transmisi lokal sudah lebih mendominasi dari pelaku perjalanan luar negeri. Di satu sisi, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Abraham Wirotomo mengatakan keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di rumah sakit di Jakarta telah mencapai 50%. Data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menunjukkan angka bed occupation ratio atau keterisian tempat tidur untuk COVID di 140 rumah sakit di DKI Jakarta itu sudah mulai peningkatan. Jadi kalau minggu lalu di angka 30-an%, per 2 hari yang lalu 26 itu 45%, per kemarin sudah 50%. Jadi meningkatnya cukup cepat. Nah, di sini kita melihat karena evaluasi PPKM itu setiap minggu, saya rasa baik angka bed occupation ratio maupun angka kasus akan menjadi pertimbangan dalam menentukan level PPKM DKI Jakarta di
Nah, mungkin saya juga menyampaikan kepada masyarakat kenapa pemerintah melakukan evaluasinya itu mingguan, tidak harian, karena data harian bisa ada glitch. Jadi terkadang pelaporan itu ditumpuk. Jadi misalnya pelaporan jumlah pasien kan tidak termasuk pasien kan kita tidak bisa menentukan jamnya kapan. Jadi kadang masuknya sudah lewat dari jam cut off date laporan, baru direkap di besok harinya. Nah, untuk itu untuk menghindari kesalahan seperti itu, pemerintah mengevaluasi PPKM tiap daerah itu setiap minggu. Dalam menghadapi lonjakan COVID-19 varian Omikron ini, pemerintah sudah menyiagakan 1.011 rumah sakit dan 82.168 tempat tidur untuk pasien COVID-19. Lonjakan kasus pun akan berdampak pada ketersediaan tenaga kesehatan. Kami yang tergabung dalam Satgas di provinsi-provinsi sampai hari ini kondisi ketenagaan kita ini masih seperti biasa dalam arti jumlah ya yang normal gitu. Walaupun di DKI ada peningkatan sebesar 36% lah ya, peningkatan pengisian tempat tidur, tetapi masih belum ada penambahan tenaga ya. Karena pengalaman beberapa teman ataupun kan rumah sakit itu di dalam gelombang kedua yang lalu memobilisasi juga secara internal tenaga-tenaganya yang ada di dalam rumah sakit dan juga memobilisasi peruntukan misalnya ruang rawat dari yang ruang rawat umum menjadi ruang rawat COVID dengan tenaganya juga dipindah dan lain sebagainya. Itu masih sekitar situlah penanganannya. Jadi dalam arti kebutuhan tenaga yang mendesak hari ini sih belum sampai ada informasi sejauh itu. Itu kan memang fluktuatif, Mas. Pada masa pandemi atau tidak pandemi itu kan fluktuatif juga. Kita kadang-kala menghadapi bor yang sangat tinggi, kadang-kala ya misalnya waktu Lebaran itu sangat rendah. Itu hal yang biasa ya dalam konteks rata-rata seperti itu. Tetapi kalau memang sudah sangat memuncak di semua tempat penuh, itu yang barangkali yang kita memberikan perhatian khusus terhadap kondisi mereka yang ada di lapangan. Tim TV One mengabarkan.